Hmm. Siap. Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Apa pagi ini sehat semua kok? Sehat. Nah, baik, puji Tuhan. Oke. Absen. Absen. Sebelum kita mulai pembelajaran, absen dulu ya. Ya. Adit Kolis, Hadir. Arta Tepatap, Ada Pak. Egi Netek, Hadir. Veronica Naisuni, Hadir. Regiando Tuleu, Hadir. Wit Akili, Hadir. Jenny S. Batu, Izin. Seldep Netek. Hadir. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi Pak tanya, dalam keadaan sehat kok? Sehat. Nah, yang berikut sebelum kita mulai akan pembelajaran kita, satu orang bawakan kita dalam doa dulu untuk kita mulai dalam pembelajaran hari ini. Oke. Baik, Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang murah dan kasih, belas hatinya Bapa karena anak-anakmu sudah berkumpul di dalam kelas untuk memulai kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga boleh mengakhiri dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai juga, satu orang bawa kita dalam puji-pujian, ya. Cari lagu satu untuk kita awali dengan puji-pujiannya. Satu lagu dulu, mau bangun untuk kita menyanyikan satu lagu. Semua bangun. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, dan seterusnya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, baik, terima kasih. Ya, materi yang akan kita bahas atau kita kupas hari ini, ya, yaitu kita buka pada bab yang pertama itu kalau ada lama Oke, nanti buka di halaman bab 1 ya. Ya. Coba
sini. Ya, baik. Tema kita pada hari ini yaitu di bab yang pertama, kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah. Ya. Kebudayaan iptek sebagai anugerah Allah. Jadi di sini Pak mau jelaskan atau Pak mau tanya dulu, ya. Apa itu teknologi? Karena di sini dia mengatakan bahwa iptek artinya tidak terlepas dari teknologi. Nah, yang kita tahu ini teknologi yang kita pergunakan yang di era baru seperti ini apa, seperti yang adik-adik tahu. Ya, satu, handphone. Habis itu apa lagi? Televisi. Ya, itu apa lagi? Ya, itu untuk yang era modernnya. Kalau yang masa lampau itu apa? Surat. Ya, surat dan apa? Alkitab, ya. Karena kita sekarang di zaman modern, jadi kita semua ada sekarang yang dibilang pakai Alkitab elektronik dan lain sebagainya. Jadi di sini Pak mau jelaskan bahwa Alkitab tidak secara membahas iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern, ya, namun memberikan prinsip-prinsip yang relevan dalam artian yang sederhana, ya sederhana yang bisa dipahami, yang kadang kita pergunakan teknologi, ya. Istilahnya kita bisa tahu bahwa manusia itu diberikan akal budi, mandat untuk mengelola bumi, ya. Nah, di sini kita kadang salah mempergunakan teknologi, ya. Dalam hal ini teknologi kadang kita salah pergunakan. Contoh dalam media sosial, ya. Kita sudah salah pergunakan teknologi, ya, yang dimana juga nanti di dalam Alkitab juga melarang itu, ya. Sekarang kita kalau sudah menggunakan teknologi, kita saat ini sudah salah menggunakan, ya, teknologi itu, padahal itu baik adanya, tetapi kita salah menggunakan. Kadang kita mengeluarkan bahasa kotor, ya, bahasa tidak benar atau yang bahasa kotor, ya, dalam status dan lain sebagainya. Nah, di dalam teknologi juga ada dia punya undang-undang ITE. Jadi kadang kita salah mempergunakan. Padahal teknologi itu untuk membantu kita, ya, baik yang jauh menjadi dekat dan dekat istilah yang kita bisa jangkau, ya. Nah, ada juga sekarang yang dia dinamakan Alkitab elektronik, ya. Tetapi pada intinya Alkitab juga tidak menyatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah dan diberi mandat untuk mengelola bumi. Mungkin salah satu bisa buka di Kejadian 1, ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ya. Untuk bisa bacakan kepada kita. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, baik. Artinya teknologi itu sudah ada dari zaman dulu. Ya, teknologi sudah ada zaman dulu, yaitu dengan cara kita bisa dapat menguasai semua. Ya, akan tetapi dalam perjalanan manusia kadang menyalahgunakan atau ciptaan itu salah menggunakan teknologi itu. Ya, zaman dulu kuasa, sekarang kita tinggal tekan dan lain sebagainya. Nah, untuk Alkitab sendiri mendorong penggunaan teknologi untuk kemuliaan Tuhan tuh dan untuk kebaikan sesama itu nanti kita bisa baca juga dalam Alkitab. Satu orang baca lagi kasih kita dalam Pertama Korintus 10 ayat ya, Pertama Korintus 10 ayat 10 ayat ya, ayat 10 ya, Pertama Korintus 10 ayat 31 ya. Nanti maaf ya. Pertama Korintus ayat 10 ya, Pertama Korintus 10 ayat 31 itu baca. Nah, itu sudah. Pertama Korintus 10 ayat 31, Israel sebagai suatu peringatan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi kita lakukan segala sesuatu itu harus dengan kemuliaan Allah. Ditambah lagi dengan teknologi modern sekarang ini, kadang kita salah pergunakan teknologi itu. Bahkan kadang kita terjerumus di dalam teknologi itu sendiri. Karena apa? Salah pergunakan. Kenapa seperti itu? Kita seperti yang tadi Pak sampaikan, dengan bahasa yang tidak sopan, bahasa yang tidak baik. Apalagi yang kita sekarang dia punya nomor kontak tidak ada, dia bilang tinggal kasih status tambah kontak. Ya. Lalu dengan adanya tambah kontak dan dia akan berujung dan seterusnya begitu. Karena kita salah pergunakan teknologi itu. Ya. Apalagi di zaman sekarang kita sudah mulai mengenal namanya lawan jenis ya. Dan pada saat itu nanti kita sudah mulai ya salah pergunakan itu teknologi itu. Ya. Karena kita dihimpit oleh waktu dan jarak, sudah lu kirim saja atau kirim saja lu foto. Baik hanya muka saja, takut jadi minta foto yang tidak baik lagi, pasti kita layani. Karena apa? Kadang kita pasang di kita punya di media sosial, kita pasang kita foto, pada kita muka ini tidak ganteng, karena aplikasi kita pasang ganteng, dia ketemu muka, maka apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang ada di media sosial. Maka daripada itu, seperti yang tadi dikatakan di Kejadian, bahwa kita segambar dan serupa Allah. Ya. Jadi kalau pasang muka di situ, ya pasang, sudah ketemu. Jangan pasang orang lain pemuka atau artis apa begitu. Ya, bisa paham? Bisa. Ya. Dari yang berikut, namun penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan baik, ya, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani itu, potensi dampak negatif iptek itu, nah, Alkitab juga mengingatkan kotong, kasih ingat kotong bahwa potensi dampak negatif dari penggunaan iptek yang tidak bertanggung jawab itu, contohnya itu yang sudah tadi Pak jelaskan, salah gunakan, ya, kita salah gunakan dengan berkomunikasi, ya, artinya dampaknya itu kita rasakan sendiri, ya. Dan di sini juga adik-adik, Alkitab juga menyoroti bahwa penyembahan berhala terhadap teknologi, yaitu ketika manusia terlalu mengandalkan teknologi. Bisa rasakan itu?
bahwa sekarang ini teknologi itu sudah jadi hamba bagi kita. Yang biasanya kalau pagi kita bangun dulu kalau ada teknologi, kita bangun kita harus doa dulu. Sekarang kita harus buka. Status sudah dibaca atau belum, atau beta punya apa sudah dibalas atau belum. Betul ke tidak? Betul. Ya. Jadi sekarang teknologi itu sudah menjadi benda berhala, ya. Bukan lagi seperti ya kalau kita masih zaman dulu, kita masih buka Alkitab atau dipertegaskan dengan membuka Alkitab. Tapi sekarang tidak lagi. Yang penting kita buka HP dulu, begitu. Ya. Di sini Pak mau tanya, pagi-pagi siapa yang bangun pagi berdoa? Ya. Itu karena apa? Karena kita sudah terlalu menyembah yang namanya teknologi, ya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya rutinitas itu kita lupakan, gitu. Pagi sudah tidak berdoa lagi, ya. Kita buka status dulu, pagi yang indah, tapi tidak pernah mau bersyukur bahwa Tuhan kasih napas kehidupan, gitu. Itu yang berikut. Jadi di sini gereja itu peran penting, ya. Adik-adik. Gereja itu peran penting dalam menyerahkan perkembangan IT. Yang pertama itu gereja memiliki peran penting dalam membimbing umat Kristen dalam menghadapi perkembangan IT. Yang kedua, gereja perlu mengajarkan prinsip-prinsip yang Alkitab yang relevan seperti yang Pak katakan tadi, bahwa membantu untuk menggunakan teknologi itu dengan bijaksana dan bertanggung jawab, ya. Yaitu bertanggung jawab, kotong bisa bertanggung jawabkan kita punya kata-kata di media sosial, kita memberikan motivasi, apalagi kita di bagian jurusan peternakan, kita ya posting ini pertumbuhan, ya, pertumbuhan ternak seperti ini, ya. Jangan kita salah gunakan teknologi dengan cara satu mulai buat status begini kita langsung sikat, tidak cerna dulu, ya. Makanya di sini gereja juga perlu penting dalam mengajarkan prinsip-prinsip bagaimana menggunakan teknologi, ya. Yang berikut, gereja juga perlu mendorong penelitian dengan pengembangan teknologi yang bermanfaat, ya, bagi manusia. Itu di bidang gereja. Contoh, sekarang Pak berikan 5 contoh, ya. Berikan 5 contoh. 5 contoh dalam Alkitab. Itu yang pertama, Alkitab, ya. Alkitab mencatat berbagai contoh penggunaan teknologi di zaman sekarang ini, seperti pembangunan Bahtera Nuh, ya. Ya, pembangunan Bahtera Nuh itu coba baca di Kejadian 6 itu. Coba baca di Kejadian 6. Ini pembangunan Bahtera Nuh di Kejadian 6, pembangunan Bait Allah oleh Salomo di pertama Raja-Raja 6, dan penggunaan surat oleh Paulus di 2 Timotius 4 ayat 13. Nah, nanti sudah persiapkan, coba bisa baca satu ayat saja. Kejadian 6, kejahatan manusia. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Oke, baik. Ini dalam Kejadian 6, ya. Nah, yang berikut, hal yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi bukanlah hal yang baru, ya. Untuk Tuhan tidak melarangnya, ya. Bukan Tuhan saja melarang, bisa. Tetapi kita pergunakan teknologi itu dengan bijak, ya. Jangan mencampuri urusan orang,
kau pun tidak tahu informasi, kita bikin informasi, kita hanya ambil dan kita teruskan, tapi tidak bisa bertanggung jawab, ya. Nah, namun Alkitab juga mencatat berbagai penyalahgunaan teknologi sebagai pembangunan Menara Babel. Sudah pernah dengar pembangunan Menara Babel? Itu teknologi atau teknologi yang pada masa lampau, yaitu sudah komunikasi. Sekarang yang kita sekarang ada beda-beda ras, beda-beda bahasa. Itu terjadi ya pada saat pembuatan Menara Babel. Itu karena apa? Mulai keangkuhan, kesombongan dan lain sebagainya, sehingga terpecahnya satu tidak mengerti satu punya bahasa, maka terpencar sampai saat ini, yaitu di pembangunan Menara Babel. Tetapi itu semata-mata semua karena apa? Karena Tuhan juga melarang. Karena kita, kalau kita melaksanakan atau kita membuat segala sesuatu itu dengan kesombongan, keangkuhan, dan tidak bertanggung jawab, maka Tuhan akan buat hancur itu semua, supaya kita bisa mengenal satu sama lain. Begitu. Sudah pernah dengar tuh ini kejadian pembangunan Menara Babel? Iya. Jadi masing-masing dia akan urus dengan dia punya jalan sendiri, karena tidak ada yang paham, dia punya bahasa masing-masing, tidak ada yang paham. Ya. Jadi hanya berikan sedikit kesimpulan bahwa Alkitab itu tidak menolak iptek, ya. Alkitab tidak menolak iptek, tetapi mendorong agar kita yang sebagai pengguna itu bisa menggunakan dengan bijak, supaya semua seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Jangan kita pergunakan teknologi itu dengan kurang bagus dan lain sebagainya. Makanya berakibat fatal pada diri kita sendiri, begitu. Jalan juga tidak aman, kita dibuntuti orang. Ya. Dalam kehidupan nyatanya dia punya mental kecil, tapi di dalam teknologi dia punya mentalnya besar. Maunya bertengkar dengan orang di teknologi, tapi ketika muka dia tidak berani, begitu. Jadi sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, toh tanya saja nanti kita. Gitu. Tanya saja nanti kita. Sudah. Ya, jadi kalau kita sudah paham, artinya mulai besok dan seterusnya itu kita pergunakan teknologi dengan tepat, ya. Nah, dan kita kembali kita tetap menggunakan, karena zaman sekarang kita juga harus pakai Alkitab elektronik, kita tidak bawa lagi Alkitab, ya, kita bawa HP saja, begitu. Jadi nanti kita akan membahas itu dalam pertemuan berikut, ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa ada beberapa teknologi yang sudah bisa membangun kita dan sudah bisa buat satu perkembangan yang signifikan, ya, bahwa kita bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Nah, seperti yang tadi pembangunan Bahtera Nuh. Tapi saya Pak mau tanya dulu. Pak mau cek, saya punya semangat dulu. Pak mau tanya sedikit. Ketika Musa membawa masuk ini binatang ke dalam bahtera itu, ke dalam bahtera itu berapa pasang? Satu pasang. Ketika Musa membawa pas ini untuk dimasukkan ke bahtera itu berapa pasang? Satu-satu. Seperti Jantan dan betina. ya, jantan dan betina.
Sudah yakin? Sudah yakin Musa bawa ini binatang ke dalam bahtera itu? Sudah yakin Musa? Musa membawa berapa pasang ke dalam bahtera itu? Coba. Binatang berapa, pasangan orang berapa yang masuk di dalam bahtera itu? Kalau mau hitung pasti. Sekarang Pak tanya. Yang ada di dalam bahtera itu Musa atau Nuh? Nah, tadi kenapa ketika Pak tanya untuk berkata, Pak tanya bahwa Musa membawa berapa pasang binatang ke dalam bahtera? Saya mau bilang satu pasang dan mulai hitung, bingung. Padahal yang bawa ke dalam itu adalah Nuh, bukan Musa. Artinya Pak mau mengetek dengan konsentrasi begitu. Sekarang begini, yang berikut ini warna apa? Hijau. Ya, ini warna apa? Hijau. Singa makan apa? Ya, artinya dari beberapa yang konsentrasi cuman Egi. Pak sebut ini hijau. Ketika Pak bertanya, singa makan apa? Semua bingung. Ya. Lalu yang berikut, ya, susu itu warna apa? Putih. Nah, sapi minum? Air. Ya, terima kasih. Artinya, berikan tepuk tangan dulu. Nah, artinya fokus sudah kembali ke? Ya. Bisa juga sapi minum susu, ya. Tetapi karena sapi bisa sudah bisa konsentrasi kembali, Pak ambil kembali perhatian bahwa warna susu itu putih, tapi sapi minum air, ya. Terima kasih. Kita kembali kita konsentrasi. Yang berikut sebagai materi akhir, baik, dalam pola dan cara perkembangan yang dikembangkan dalam iptek ini, nanti kita bisa melihat nanti ditulis, ya, tulis di keluaran 35, tulis keluaran 35 ya, ayat 30 sampai 35. Ya, di situ melukiskan berbagai macam ilmu atau teknologi yang sangat luar biasa di pada zaman Nabi Musa, ya. Nanti ada baca di situ. Nabi Musa dengan teknologi yang sangat tinggi. Dan oleh sebab itu kalian baca itu teks, ya. Baca teks tentang kebudayaan yang ada di dalam kitab yang sudah kita tulis tadi, untuk gimana kita bisa buat dalam 3 atau sampai 5 halaman dalam bentuk ukuran A4, ya, A4, lalu nanti dipresentasikan di pertemuan berikut, ya. Bisa? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mungkin kita bisa sama-sama memuji Tuhan untuk kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini, ya. Kita bangkit berdiri untuk bisa kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292 Tabu Gendang sambil menari dan menyanyikan lagu dan sisa berikut. Tabu gendang
sambil menari menyanyikan lagu merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah. Karya besar agung benarnya dilakukannya terhadap umatnya. Nah, kita kata orang pimpin kita dalam doa. Baik, keberadaan teman-teman sebelum kita mari kita bersyukur kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa karena atas kasih dan tuntunanmu kami telah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan bertemu di pertemuan berikut. Tinggal dipresentasikan di pertemuan berikut ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Siap. Hormat. Terima Terima kasih kasih, Pak Pak Guru. Guru.